gimana caranya kita bisa menafsirkan ayat-ayat yang sulit seperti ini? Apakah kita melihat ini literal atau sebagai simbol? Dia percayanya UFO alien. Kalau aku percaya itu malaikat. Tapi aku masih skeptis loh ini malaikat, karena kenapa 1 dan 2 itu literal, kemudian ketiga itu tidak literal. Tapi yang kita bahas di episode sebelumnya kan, apakah akan ada pertobatan ketika sangkakala ini dibunyikan? Tapi yang kita bahas di episode sebelumnya kan, apakah akan ada pertobatan ketika sangkakala ini dibunyikan? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth, masih bersama kita di timeline akhir zaman. Nah, kemarin tuh kita udah ngebahas tentang materai ke-1 sampai ke-6 ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang materai ke-7. Nah, sebelum kita mulai, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Waduh, kok udah ada pertanyaan lagi, gimana nih? Nah, tujuannya apa sih kita ngebahas tentang hal-hal yang kesannya tuh spekulatif dan bisa dibilang mistik gitu ya. Nah, menurut kamu apa yang kita mau penonton-penonton kita ini dengarkan nih dari kita? Sebenarnya ini sekali lagi Wahyu ini kalau misalnya dibilang spekulatif, aku sih rasa tidak seperti itu ya. Waduh. Karena kalau teman-teman mendengarkan kita dari episode-episode yang sebelumnya juga kan, aku melihat Alkitab ini sebagai sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan rencananya mengenai akhir zaman. Jadi sebenarnya kalau kita shove it over gitu, kayak nggak peduli dengan apa yang Wahyu katakan, itu sepertinya tidak merefer ya, ada reference ya terhadap firman Tuhan gitu. Jadi sebenarnya dengan mempelajari hal-hal seperti ini, kita juga memperlihatkan bagaimana kita itu melihat firman Tuhan sih. Apakah kita punya reference terhadap firman Tuhan? Ya. Kita melihatnya sebagai apakah ini cuma tahayul, ataukah sebuah takut-takutin orang gitu ya, atau apakah kita benar-benar melihat Wahyu ini yang dituliskan dan yang difirmankan ini revelation kepada Yohanes muridnya Yesus, yang dimana diberikan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita melihat penglihatan-penglihatan seperti ini gitu? Apakah kita melihatnya sebagai sesuatu yang serius atau tidak? Ya. Dan juga nanti di akhir ini juga aku mau mengundang teman-teman juga ya, karena kita melihat ini tuh supaya kita juga lebih dalam lagi bisa mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Karena dengan mempelajari hal-hal yang seperti ini akan menambahkan pengetahuan kita terhadap Kristus, dan dengan penambahan pengetahuan terhadap Kristus akan juga menambahkan kasih kita terhadap Kristus. Bagus sekali. Gimana menurut kamu? Oke nggak? Oke. Nah, karena yang aku lihat nih dari denominasi-denominasi gereja, biasanya ada beberapa gereja yang tendensinya adalah sangat amat berfokus kepada kitab Wahyu ini ya, karena ya misalnya jujur aja secara karismatik gitu, mereka suka nih ngebahas tentang Wahyu, tapi banyak denominasi lain misalnya yang tergolong reform lebih banyak kan mengomongin tentang hati atau hal-hal yang sifatnya internal gitu. Tapi kita di sini mau melihat bukan apa yang penting di denominasi A atau B, tetapi Alkitab secara keseluruhan begitu ya. Iya, dan juga kita mau melihat firman Tuhan ini secara referen ya. Jadi kita melihat takut bukannya dan gentar Tuhan. Ya. Dan jadi kita tidak mau menganggap remeh apa yang sudah dituliskan yang ada di Alkitab ini gitu. Ya. Apakah Tuhan benar-benar mean it gitu when he said it? Jadi itulah bagaimana caranya kita harus approach firman Tuhan. Jangan sampai karena filosofi kita atau karena kita berpikir nggak mungkin hal-hal ini bisa terjadi, jadi kita menganggap rendah apa yang sudah difirmankan gitu loh. Ya, betul. Itu yang paling penting sih menurut aku, kenapa kita harus mengambil kitab Wahyu atau timeline akhir zaman ini dengan sangat serius. Ya, dan juga kalau aku boleh tambahin dikit, Alkitab itu merupakan sebuah kitab yang komprehensif ya, yang membahas seluruh aspek kehidupan kita gitu. Bukan cuma tentang hati ataupun tentang perbuatan baik ataupun tentang keselamatan, tapi juga amazingly tentang alam, apa yang terjadi, sejarah, masa lalu dan masa depan gitu. Jadi itu sangat interesting sekali. Dan juga yang paling hebat adalah tentang nature manusia ya. Menurut aku Alkitab ini sangat jujur terhadap nature manusia.
Ya. Dan di akhir zaman ini kita akan melihat banyak sekali nature manusia yang sebenarnya ketika mereka melihat hari kiamat ini akan terjadi. Dan itu akan kita bahas di episode ini. Mantap? Oke, mantap. Langsung. Nah, jadi di sini kita akan membahas ya mengenai matra yang ke-7 dan juga kita akan melihat ada 7 sangkakala. Kita baca lagi di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah ini." Sekali lagi ini Yesus sendiri loh yang memberikan penglihatan ini kepada Yohanes muridnya ya di Pulau Patmos. Dan apa yang akan terjadi setelah zaman-zaman gereja yang kita sudah bahas sedikit, Wahyu 4-5 itu adalah dia melihat tahta Allah yang maha tinggi ya, dan memiliki gulungan kitab yang dimateraikan oleh 7 materai yang cuma bisa diambil oleh anak domba yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya. Karena dia membayarnya dengan darahnya gitu kan. Dan juga kita sudah membahas materai yang pertama sampai yang ke-6 yaitu 4 penunggang kuda yang dilepas. Kalau kamu ingat apa aja? Itu deh. Apa tuh? Hitam, merah, ya, ada putih. Kelaparan, ya, peperangan, penaklukan bangsa-bangsa menaklukkan bangsa lain gitu ya, dan juga kematian di mana-mana gitu ya. Lalu juga kita melihat di materai yang kelima ada martir-martir yang meminta keadilan dari Tuhan. Kapankah Tuhan akan memberikan keadilan kepada mereka yang sudah mati gitu ya. Dan juga yang materai yang ke-6 yang sangat seru sekali adalah mengenai hari Tuhan. Yang sudah kita bahas di 2 episode yang lalu ya kalau nggak salah. Dan juga mengenai rapture ya, ke pengangkatan orang-orang percaya, kumpulan besar dari setiap bangsa yang berada di surga itu terjadi ketika materai yang ke-6 ini dibuka. Nah, kita sudah membahas apakah pengumpulannya terjadi pada saat materai yang ke-6 dibuka atau sebelum materai yang ke-6 dibuka. Nanti kita akan lebih dalam lagi melihat, karena di Wahyu sendiri memang dijelaskan timeline mengenai tribulasi dan sosok antikris ya. Cuman memang belum dijelaskan, tetapi yang di Matius, kalau teman-teman menyimak episode sebelumnya, itu sudah dijelaskan sedikit. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan kalau memang sosok antikris muncul sebelum materai yang ke-6 dibuka. Nah, itu sangat seru sebenarnya untuk kulik lebih dalam. Ya, tapi kita mau secara urutan yang terjadi setelah materai yang ke-6 adalah dibukanya materai yang ke-7. Kita baca Wahyu 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, ini aku nggak tahu juga ya kenapa ada setengah jam sunyi senyap di surga. Padahal sebenarnya kita tahu di surga akan sangat sulit terjadi kesunyian ya, karena kita tahu malaikat-malaikat bernyanyi memuji Tuhan ya. Ya, kudus kudus kuduslah Tuhan gitu kan ya. Tapi apakah signifikansinya setengah jam sunyi senyap ini saya tidak tahu teman-teman, dan Alkitab juga tidak menjelaskan. Jadi kita tidak perlu terlalu berspekulasi, dan aku rasa tidak terlalu penting untuk tahu kenapa gitu ya. Yang kita tahu adalah ketika materai yang ke-7 dibuka, kita ada melihat 7 malaikat yang diberikan 7 sangkakala. Nah, dari sini kita akan melihat susunan urutan dari akhir zaman ketika 7 malaikat ini membunyikan 7 sangkakala tersebut. Nah, sangkakala ini sebenarnya bukan seperti trompet yang kita kenal sekarang ya, tapi ini seperti kalau teman-teman pernah ke Israel, itu namanya ada shofar. Kamu tahu kan yang dari ram's horn ya. Bunyinya juga sangat menarik gitu. Kebanyakan ini dibunyikan kalau ada festival-festival atau mungkin kalau mereka mau maju perang. Ini adalah tanda-tanda kalau Tuhan sudah mau maju berperang dan akan menghancurkan musuh-musuhnya di muka bumi. Musuh-musuhnya emang manusia saja. Itu musuh Tuhan. Tentu saja orang berdosa itu musuhnya Tuhan. Karena itu kita yang menerima pengampunan ini sudah berubah dari musuhnya menjadi umatnya, dipanggil gitu kan. Kita baca apa yang terjadi ketika sangkakala pertama ditiupkan. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi dan 1/3 dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.
Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Wah, ini Kapal apa itu? ini sangat-sangat ini ya, sadis banget ya kalau kita lihatnya ya. Nah, ini ada tes nih buat Pertama, kamu. kedua, aduh. Gimana caranya kita bisa menafsirkan ayat-ayat yang sulit seperti ini? Apakah kita melihat ini literal atau sebagai simbol? Kalau literal dia nggak ada penjelasannya. Kalau simbol dia biasanya ada penjelasan, Widih. even di ayat ini atau di tempat lain. Widih. Saya memperhatikan walaupun saya suka lupa. Ini luar biasa ya. Jadi apakah ada penjelasan di ayat-ayat ini? Apakah ada Nggak penjelasan ada, ya. mengenai hujan es, api? Nggak ada. Nggak Kelihatannya bisa terjadi literal juga sih. Ya. Kak, Apakah jelas. kamu dalam pengetahuan kamu mengenai Alkitab, apakah ada penjelasan mengenai hujan es itu menandakan apa atau gunung Nggak besar? ada sih sementara. Nggak ada juga ya. Jadi kemungkinan besar ini memang literal ya. Menurut aku yang akan terjadi ketika sangkakala pertama dan sangkakala kedua ini dibunyikan. Iya. Dan kita bisa yakini dan percaya memang belum pernah terjadi di dunia ini. Iya. Dan teman-teman ini sekedar mengingatkan aja ya, Yohanes itu hidup di abad pertama dan dia tidak pernah tuh datang ke Hollywood movie yang melihat hal-hal ini terjadi. Kalau di zaman yang sekarang ini kita bisa tahu ya apa yang dia omongin ya. Banyak gambarannya ya, karena banyak film-film Hollywood atau luar angkasa atau asteroid. Iya, ada asteroid yang jatuh atau meteor-meteor yang jatuh ya, yang kalau jatuh ke bumi memang akan terjadi hal yang seperti ini gitu. Jadi atau mungkin zaman Yohanes juga tidak pernah ada tuh yang misalnya yang punya imajinasi kalau dinosaurus itu tuh punah ya gara-gara asteroid jatuh ya. Jadi dia tuh tidak pernah, kalau zaman sekarang kan misalnya ada orang yang dapat penglihatan atau mendapatkan mimpi melihat meteor jatuh atau asteroid jatuh, ya mungkin mereka kebanyakan nonton gitu kan. lalu ke bawah mimpi gitu ya. Tapi Yohanes ini hidup di abad pertama. Dia tidak pernah melihat film-film dinosaurus yang punah gara-gara meteor jatuh. Jadi ini tuh kalau boleh dibilang penglihatannya mungkin OG ya, original ya. Okay. Sangat original sekali apa yang dia lihat di sini gitu. Dan juga kalau misalnya kita di zaman sekarang ini kita mengerti apa yang diomongin Yohanes ya. Kalau hail atau hujan es hail itu yang berapi-api itu kemungkinan besar adalah meteoroid ya. Dan meteoroid itu adalah pecahan-pecahan dari asteroid kalau dari batu ya. Yeah. Begitu mereka sampai di atmosfer, mereka akan terbakar. Yeah. Dan kalau sebelum masuk atmosfer tentu saja seperti es mungkin ya, karena kan dingin kalau belum masuk ke atmosfer bumi kan. Dan mereka menjadi api ketika mereka masuk ke atmosfer. Dan juga menariknya dikatakan adalah gunung besar, sesuatu seperti gunung besar. Gunung besar, oke. Berarti bongkahan lah ya gitu kan. Menyala-nyala api ya, nyala-nyala seperti api ya. Itu kemungkinan besar mungkin asteroid kalau kita di zaman modern mengatakan ya. Di zaman Yohanes mungkin dia tidak tahu, makanya dia bilang sesuatu. Apa itu? Sesuatu pokoknya itu ya. He has never seen anything like it. Iya, dia tidak pernah melihat hal-hal yang seperti ini. Yeah. Jadi kalau bisa dibilang sangkakala yang pertama dan yang kedua ini kalau kita lihat di zaman modern itu mungkin seperti ini gitu. Asteroid yang mau menghantam bumi dengan pecahan-pecahannya yang menjadi meteoroid. Yeah. Dan meteoroid yang jatuh itu jatuhnya thankfully ke bukan thankfully ya. Ini ke daratan ya. Sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon itu hancur. Dan memang kalau meteoroid jatuh ke bumi, inilah yang akan terjadi gitu. Itu seperti bom ya, bom yang sangat besar sekali ya, yang akan meratakan daratan ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman suka dengan astronomi, ada crater-crater ya tuh kalau meteoroid jatuh, kamu tahu? Iya. Dan makanya akan membakar karena akan terjadi ledakan yang luar biasa kalau ada meteoroid yang jatuh. Jadi di zaman modern ini kita bisa melihat memang hal-hal ini sudah ada penjelasannya gitu. Dan kalau misalnya terjadi dengan secara literal, kita juga bisa melihatnya dan ada terms-termsnya zaman now gitu kan. Yeah. Walaupun di zaman Yohanes tidak ada terms-terms seperti ini dan tidak ada imajinasi-imajinasi yang seperti ini.
Bahkan menurut aku mungkin 500 tahun yang lalu orang-orang juga tidak mengerti ya mengenai hal-hal ini ya. Ya. Dan juga untuk sangkakala yang kedua aku rasa itu adalah asteroid yang jatuh. Dan untungnya atau bukan untungnya juga ya, ini jatuhnya ke laut. Jadi yang pertama ke darat, yang kedua ke laut. Ya, yang kecil-kecil jatuhnya ke darat, yang bongkahan yang paling besar jatuhnya ke laut. Tsunami kali ya abis itu ya. Nah, maka itu makhluk-makhluk sepertiga di dalam laut binasa dan kapal binasa. Kenapa? Karena terjadi tsunami. Nah, kalau kita lihat secara literal, itu yang akan terjadi ketika dua sangkakala yang pertama ini ditiupkan. Dan memang ini ada efeknya nanti sampai ke sangkakala yang ketiga dan yang keempat. Karena apa yang terjadi di sini kemungkinan besar akan akan seperti deretan rolling gitu ya. Iya, kayak akibatnya ya, ada akibatnya ya untuk sangkakala yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya asteroid jatuh ke laut, tentu saja akan terjadi tsunami, ledakan yang besar, dan debu-debu itu akan ke angkasa ya, seperti yang kita omongin tentang the day of the Lord kan, matahari menjadi gelap. Nah kalau misalnya asteroid itu jatuh ke bumi, itu akan meledak dan akan terjadi tsunami, lalu terjadilah debu-debu itu akan menutupi bumi gitu. Sampai di situ kamu oke? Oke. Kamu ada tambahan? Enggak, lanjut dulu. Mengerikan. Ya, mengerikan. Jadi kalau itu kita lihat secara literal, itulah yang akan terjadi ketika sangkakala pertama dan kedua dibunyikan. Dan juga menurut aku itu adalah penyebabnya kenapa manusia di bumi itu akan gentar ya ketika Matra yang ke-6 dibuka ya. Menurut aku mungkin beritanya ini akan menjelajah seluruh bumi. Iya, kalau bumi ini akan dihantam oleh asteroid. Ya. Dan itu akan membuat semua orang di bumi bergemetar ya kan, mendengar tentang berita tersebut. Nah, kita baca sangkakala yang ketiga. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absinthus dan banyak orang mati karena air itu. Nah, sebab sudah menjadi pahit. Di sini dikatakan bintang besar yang menyala-nyala seperti obor ya, yang jatuh dari langit. Apakah ini asteroid juga? Mungkin. Tapi ini diinspirasi oleh Roh Kudus dan Yohanes menuliskannya bintang, bukan gunung besar yang menyala-nyala. Gitu. Sebenarnya di Alkitab teman-teman, bintang ini juga, aku tidak menutup kemungkinan mungkin ada asteroid yang kedua ya. Tapi menurut aku agak less likely to happen untuk ada asteroid yang kedua. Menurut aku bintang ini adalah malaikat. Karena di Alkitab, sekali lagi kan kalau misalnya tidak ada penjelasan di kitab-kitab yang lain, tentu saja kita take it literal ya. Tapi kalau ada penjelasan, tentu saja kita bisa menjelaskannya gitu loh. Nah, di Ayub 38 ayat 4 sampai dan 7 kita bisa baca ini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya, jadi ini ketika Ayub komplain ya sama Tuhan ya, kenapa dia harus melewati semuanya itu. Lalu Tuhan kembalikan dengan pertanyaan kepada Ayub. Jadi di manakah Ayub ketika Tuhan menciptakan semuanya ini? Ketika bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Bintang-bintang fajar bisa nggak bersorak-sorai? Nggak bisa. Tentu saja tidak bisa, karena itu benda yang tidak bisa berbunyi ya. Kecuali mereka meledak-meledak gitu ya. Dan juga di Ayub ini adalah sebuah poem ya. Poem itu apa ya? Puisi yang dimana itu seperti kayak pantun lah ya di Indonesia ya. Jadi ini line-nya itu adalah untuk menekankan satu line dengan yang lain. Jadi anak Allah di sini adalah malaikat. Sons of God ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya, Sons of God, dan juga bintang-bintang ini juga sebenarnya referring ke malaikat. Jadi kalau ada bintang di Alkitab itu sebenarnya ada kemungkinan mengenai malaikat. Nah, menariknya kita kemarin nonton Alien Investigation ya. Menurut kamu malaikat ya, itu alien ya. Ya, terus kita melihat alien yang mereka kejar-kejar itu seperti bintang di langit yang bercahaya yang tiba-tiba bisa menghilang. Ya.
Dan UFO itu seperti itu. Ya, UFO atau alien yang mereka lihat ya. Dia percayanya UFO alien, teman-teman. Kalau aku percaya itu malaikat gitu loh. Oh Jadi, ya, UFO itu malaikat, kok UFO itu alien. Kalau kamu ingat juga waktu Yesus lahir ada bintang yang orang Majus lihat gitu ya. Aku percaya itu malaikat gitu karena mereka menunjukkan arah kepada orang-orang Majus dari timur itu. Nah, dan juga bintang itu terus ada ya, walaupun perjalanannya lama gitu loh. Jadi memang bintang di Alkitab itu memang bisa juga diartikan sebagai malaikat. Dan menariknya memang yang gunung besar itu tidak dikatakan bintang loh. Yohanes secara spesifik bilang sesuatu seperti gunung besar, bukan bintang gitu loh. Dan juga kalau kita dilihat di Wahyu, kita tahu juga memang Yohanes memiliki pandangan mengenai bintang adalah malaikat. Kita baca Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki di emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, jadi ketujuh bintang itu ialah malaikat dari 7 jemaat yang ada gitu loh. Jadi memang bintang itu memang bisa merepresentasikan malaikat ya. Iya. Dan aku percaya memang di sangkakala yang ketiga ini memang malaikat yang turun yang membuat fresh water itu menjadi bitter ya. Jadi hujan atau jadi hujan asam ya. Kalau teman-teman mempelajari mengenai environmental science gitu, memang mereka fighting ya for a cause. Kalau misalnya kalau kita punya industri yang polusi itu bisa menyebabkan hujan asam. Apakah hujan asam itu? Kamu kan dulu ambil global health. Hujan yang banyak asamnya. Jadi hujannya itu lebih asam ya. Kalau teman-teman tahu pH gitu kan, jadi dia lebih rendah ya. Yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Yeah. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya ada asteroid jatuh yang mengeluarkan banyak debu yang penuh dengan sulfur gitu ya, sulfur dioxide. Nitrogen dioxide gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan hujan-hujan di seluruh bumi ini? Mungkin, jadi asam. Ya mungkin jadi sangat-sangat asam mungkin ya. Dan juga mungkin akan sangat membahayakan bagi kesehatan manusia. Yang juga memang kalau ditulis adalah akan membunuh banyak orang karena air itu menjadi pahit. Tapi aku masih skeptis loh ini malaikat, karena kenapa 1 dan 2 itu literal, kemudian ketiga itu tidak literal? Karena literal juga airnya. Literal juga. Airnya pahit dan airnya menjadi ini kan literal. Oh, bintangnya saja yang merepresentasikan malaikat gitu ya. Yeah. Tapi apa yang terjadi memang bisa dijelaskan dengan apa yang terjadi di sangkakala pertama dan yang kedua. Bagaimana air ini yang di river di sungai gitu atau air bersih ya. Jadi tidak bisa diminum lagi karena memang sudah terpolusi. Yeah. Nah, ini yang kemarin kita sempat singgung ya mengenai absinthus ini adalah wormwood. Jadi wormwood ini bukan nama meteornya, aku salah, bukan nama asteroidnya, tapi ini adalah nama malaikat. Kamu ya? Karena di berita-berita profesi itu dibilangnya begitu, itu nama asteroidnya. Wormwood. Nama asteroidnya. Yeah. Ini kalau aku sih percaya nama malaikatnya ya, nama gunung yang berapi-api itu tidak ada namanya. Jadi wormwood ini sebenarnya memang nama tumbuhan yang memang rasanya pahit dan bisa membunuh gitu karena ada racunnya gitu ya. Jadi tapi kalau memang misalnya kita lihat ini memang bisa terjadi karena kejadian asteroid jatuh gitu loh. Kamu oke sampai situ? Ada tambahan? Lanjut dulu. Kita lihat di sangkakala yang keempat. Ini sebenarnya akan sangat simpel karena memang sudah sangat jelas. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah 1/3 dari matahari dan 1/3 dari bulan dan 1/3 dari bintang-bintang. Sehingga 1/3 daripadanya menjadi gelap dan 1/3 dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Nah, ini kan salah satu ciri ya kenapa kita bisa mendapatkan penjelasan. Jadi mataharinya itu bukan seperti di cut 1/3 gitu ya, tapi dijelaskan kalau cahayanya yang menjadi 1/3. Nah, ini memang kita bisa lihat kalau memang asteroid jatuh itu akan banyak debu-debu dan yang kita ngomongin juga ya mengenai Krakatau meletus yang debunya menghalangi cahaya matahari. Yeah. Jadi kita memang bisa melihat karena sangkakala pertama dan yang kedua ini
cahaya matahari itu akan kehilangan sepertiga. Ya. Dan mungkin pada saat itu bumi ini akan menjadi lebih dingin, teman-teman. Karena cahaya matahari itu kehilangan sepertiganya gitu. Ya. Jadi pada saat sangkakala yang pertama dan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ini akan terjadi goncangan global, katastrofi yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan mungkin lebih enak kalau kita kejatuhan yang pertama aja gitu langsung mati ya, daripada nggak ada air bersih untuk diminum. Ya. Dan juga temperature bumi akan turun karena cahaya matahari berkurang, dan mungkin kemungkinan besar adalah tanaman-tanaman itu akan banyak yang mati. Ya. Karena tidak mendapatkan cahaya matahari yang penuh. Cukup, ya. Jadi memang ini adalah goncangan buat bumi ya yang sangat luar biasa ya. Dan juga memang mungkin itulah penyebabnya kenapa banyak orang ini akan sangat takut pada saat ini kejadian gitu. Ya. Bahkan mungkin lebih memilih untuk cepat-cepat mati aja gitu ya, daripada harus menghadapi global katastrofi ini yang sangat luar biasa gitu loh. Ya. Jadi memang sangkakala yang ketiga dan yang keempat bisa sangat dijelaskan kalau sangkakala yang pertama dan yang kedua ini terjadi. Kamu oke sampai situ? Oke. Nah, kita akan meneruskan sangkakala yang setelahnya, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh di episode selanjutnya. Soalnya udah terlalu grim ini ya. Iya, jadi itu untuk di episode selanjutnya. Tapi yang kita bahas di episode sebelumnya kan, apakah akan ada pertobatan ketika sangkakala ini dibunyikan. Nah, ini kita bisa baca nih di Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi tidak ada pertobatan loh. Kenapa ya? Sangkakala pertama yang kedua ini muncul, kamu bisa membayangkan ya, asteroid turun ke bumi gitu kan. Tapi tidak juga ada pertobatan di muka bumi ini. Apakah ini literal? Orang tidak akan bertobat? Sama sekali tidak ada orang yang bertobat gitu ya melihat semuanya ini. Ya. Tapi aku juga bisa melihat ini terjadi ya. Memang semuanya bisa dijelaskan dengan natural phenomenon. Kalau asteroid jatuh, air bersih tidak ada karena debu-debu dan juga matahari yang kehilangan sinarnya. Semua bisa dijelaskan dengan natural phenomenon gitu loh. Ya. Jadi itu juga mungkin kemungkinan kenapa orang-orang yang tidak mati tidak bertobat. Malah mungkin, ini menurut aku ya, nature manusia berpikir, wah kiamat sudah dekat, kita lakukan apa yang kita bisa sekarang. Ya kita yang jahat akan semakin jahat karena berpikir sudah tidak ada hari esok gitu. Jadi kenapa kita tidak take pleasure of what we have right now, karena mungkin besok kita akan mati gitu ya. Ataupun mereka mungkin berpikir bahwa semuanya ini karena global warming, jadi lebih fokus ke sana, ya kan? Dia makin menyembah yang lain-lain, menyembah mungkin green atau apa, iya, bisa jadi. Menurut aku ini memang yang akan terjadi ya, dan juga tidak bisa dilepaskan mungkin memang karena Roh Kudus yang memberikan pekerjaan pertobatan itu sudah tidak ada lagi di bumi. Karena memang ini adalah waktunya penghukuman terhadap dunia ini. Kamu oke sampai situ? Oke. Kamu ada tambahan? Mau tanya nanti. Mau tanya. Aku ada poin terakhir untuk menutup. Boleh. Nggak apa-apa ya? Tanya dulu. Nah, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kegelapan ini terjadi ketika Yesus disalib dan mati di atas kayu salib ya. Selama 3 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 itu gelap gulita. Ya. Di Yerusalem, dan juga tabir bait Allah terbelah dua. Kalau kita baca di Matius, terjadi gempa bumi. Dan itu yang kita lihat di Matra yang ke-6 kan. Nah ini menurut aku ya, ini teori aku, dan aku percaya Tuhan memang tidak pernah punya plan B. Ya. Tetapi jika Tuhan Yesus itu tidak mengambil cawan murka Allah pada saat dia disalib, kemungkinan besar mungkin dunia ini harusnya kiamat 2000 tahun yang lalu. Jadi, jadi apa yang diambil Yesus adalah keselamatan kita loh. Ada kesempatan buat kita bertobat pada saat ini.
Dan selama 2000 tahun ini aku percaya itu adalah semua karena kasih karunia dan apa yang diambil Yesus di kayu salib. Ya. Jadi seharusnya tuh dunia tuh kiamat mungkin ya. Ini sekali lagi karena tidak ada plan B dalam rencana Tuhan gitu ya. Tetapi kalau Yesus tidak mau mengambil kayu salib dan tidak mau mengambil cawan muka Allah, mungkin dunia ini sudah habis 2000 tahun yang lalu. Maka dari itu kita melihat yang seperti ini, melihat wahyu, kita harus tahu memang kesempatan keselamatan itu diberikan ketika Yesus mati di kayu salib dan mengambil cawan muka Allah itu. Karena itu teman-teman, buat kita semua yang memiliki kesempatan untuk bertobat, bertobatlah gitu loh. Karena apa yang sudah dilakukan di kayu salib dan mengambil muka Allah yang harusnya jatuh kepada kita dan dunia ini. Tapi tentu saja ada waktu di mana semuanya ini akan ditutup teman-teman, dan sangkakala itu akan dibunyikan untuk menghukum dunia ini yang jahat. Gitu aja. Kamu ada ini pertanyaan? Dan aku mau tanya tapi mungkin sudah agak kejawab dengan poin terakhir kamu barusan ya. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kalau misalnya Tuhan mengizinkan siksaan-siksaan ini di bumi, kenapa harus separah itu dan semasif itu? Ya, justru itu. Justru Tuhan tuh sudah withhold selama 2000 tahun. Tuhan sudah menahan ya. Iya. Gitu. Seharusnya tuh ketika Adam jatuh dalam dosa saja seharusnya sudah kalau Tuhan tidak panjang sabar, slow to anger gitu ya, abounding in love and mercy, sebenarnya semuanya ini harusnya terjadi tuh antara 2000 tahun yang lalu atau ketika Adam sudah benar-benar jatuh dalam dosa gitu loh. Dan mungkin lebih parah lagi gitu ya. Iya. Dan makanya, semuanya mati, nggak ada yang even diangkat gitu, di rapture. Exactly. Makanya kita ini sukanya melihat dari perspektif manusia. Ya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, ini akan sangat berbeda dan kita memang bisa mengakui kalau Tuhan itu benar-benar baik. Walaupun kita melihat banyak sekali bencana-bencana ini ketika sangkakala dibunyikan gitu loh. Ya. Dan walaupun mungkin Tuhan Yesus tidak mau mengambil cawan itu dan tidak mau mati di kayu salib, Tuhan Allah itu tetap Tuhan yang baik. Ya. Dan tetap Tuhan yang adil gitu loh. Ya. Tapi memang kita ini diberikan kesempatan untuk dipanggil untuk menjadi umatnya. Ya. Karena itu teman-teman, gunakanlah kesempatan itu untuk bertobat dan mengaku kalau Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya dan Tuhan Raja di atas segala raja. Ya, selama masih ada kesempatan ya. Ya, sebelum mungkin materai yang ketujuh dibuka. Sebelum orang-orang diangkat. Sebelum pada diangkat dan Roh Kudus mungkin sudah tidak melakukan pekerjaan pertobatan ya di muka bumi ini gitu. Jadi kalau Tuhan atau Roh Kudus mengetuk pintu hati teman-teman, bukalah cepat-cepat gitu ya, karena kita tidak pernah tahu kapan semuanya ini akan unfold. Amin. Ya, amin. Ada lagi? Dah, itu aja. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami mau mengambil Tuhan firman-Mu dengan gentar dan takut Tuhan, dan mengetahui kalau Engkau mengatakan apa yang Engkau minit Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan supaya semua yang mendengarkan akan terpanggil Tuhan untuk memanggil-Mu Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan kami dari murka Allah yang akan turun di dunia ini pada akhir zaman. Mengucap syukur, berkati setiap pendengar dan kami semua di sini di dalam Yesus berdoa. Amin. God bless you teman-teman.